Maka kesempatan pada hari ini atau ceramah subuh hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ruslan Abdullah SAG, dan kepada Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Subhanahu wa ta'ala wa huwa mahmudahu bi kulli lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaffata ilan nasi basiran wa nasira wa hadil haqqi wa sirajan munira faqad fazan fawzan azima. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan maunanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bersumpah dalam kondisi yang sehat walafiat, alhamdulillah. Di dalam kitab Tahzinul Zan ila Yaumil Mi'ad, bab tentang al-Islam. Al-Islam itu pokok bahasanya ada 4 perkara. Yang pertama arkanul Islam, rukun Islam. Yang kedua asyurutul Islam, syarat menjadi orang Islam. Kemudian yang ketiga kesempurnaan Islam. Yang keempat adalah mubtilatul Islam, yaitu yang membatalkan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, subuh ini saya ingin mengambil yang terakhir, perkara yang membatalkan Islam. Perkara yang membatalkan Islam itu ada 4 perkara. Sebab memang ini penting karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini mati dalam kondisi kecuali dalam kondisi muslim. Artinya terjaga keislaman kita dan tidak melakukan sesuatu perkara yang membatalkan keislaman kita. Yang pertama adalah mengerjakan apa yang ia tidak ketahui. Beramal tapi tidak paham. Maka jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam perkara amal itu ilmu dulu. Al-ilmu qabla amal. Berilmu sebelum beramal. Dan olehnya itu begitu tingginya kedudukan orang yang sebenarnya berizzah ataupun bertekad dengan kuat untuk mendapatkan ilmu, termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan petuah-petuah agama, ajaran Islam dan segala macam yang berkaitan dengan agama kita. Itu derajatnya sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang yang berjuang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, man kharaja talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya dia berjuang di jalan Allah hatta yarji, sampai ia kembali ke rumahnya. Karena dengan demikian jamaah rahmat Allah, ilmulah yang mengatur perkara sah dan tidaknya sebuah pekerjaan amalia, termasuk perkara-perkara ibadah. Begitu pula ilmulah yang mengetahui tentang baik buruknya suatu masalah. Ilmu pula yang memahami tentang benar dan tidaknya suatu perkara. Makanya dalam Islam begitu tinggi kedudukannya, sehingga ilmu dikategorikan dalam makna
beramal harus dengan ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka bisa berada pada posisi batal keislamannya. Nah, ini juga menjadi akidah jahiliyah seperti yang itu. Kalau orang-orang jahiliyah dulu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia akan berkata Allah. Tapi lalu kalau dia ditanya, lalu mengapa engkau menyembah Latta, Manat, Uzza dan 360 berhala yang mengelilingi Baitullah pada saat itu? Dia berkata, ini juga perbuatan orang tua kami. Dia hanya beramal, tapi tanpa dasar ilmu. Yang main dirahmati Allah. Maka ilmu memang dituntut harus satu target dan tujuannya berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama ilma yabtagi wajhillahi la ta'allama li usiba minad dunya lam yajid rafal jannah. Siapa yang menuntut ilmu pengetahuan, semestinya ilmu itu dituntut untuk perjumpaannya dengan Allah. Tapi dia tidak lakukan kecuali hanya untuk kepentingan dunianya belaka, kemewahan dunianya belaka. Kata Rasulullah, lam yajid rafal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya Allah, ya Rabbi. Sehingga begitu tinggi kedudukan ilmu dalam Islam. Kemudian kita pindah kepada pokok yang kedua. Perkara yang membatalkan keislaman adalah ia tahu tapi tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan apa yang ia ketahui. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat tinggi kebencian Allah Subhanahu wa taala bagi yang paham, yang tahu tapi tidak mengamalkan, tidak mengerjakannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman juga bagi orang yang paham. Jadi bukan hanya perkara orang yang tidak punya ilmu, tapi orang yang berilmu pun itu ada perkara yang membatalkan keislamannya apabila apa yang ia ketahui tidak diamalkan. Kemudian bab yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tapi tidak mau tahu. Malas tahu. Maka ada perkara-perkara yang memang tidak boleh kita tidak pahami. Utamanya pada perkara-perkara yang sifatnya fardu wajib. Tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Semua ada perkara-perkara, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, dan seterusnya. Ada sunnahnya, ada makruhnya, ada yang membatalkan. Yang main dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak memiliki izzah terhadap perkara-perkara apa yang ia tidak ketahui, untuk ia mengetahuinya bisa dia batalkan Islamnya. Tidak peduli terhadap keislaman itu sendiri. Tidak peduli tentang keilmuan Islam itu sendiri. Olehnya itu kita tidak boleh berada pada golongan ini juga. Kemudian yang keempat adalah yang membenci orang-orang yang berbuat baik. Membenci orang-orang membuat baik. Biasa kita baca Al-Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna itu talqid, sesuatu yang sudah azazi. La tabdila li halqillah. Allah tidak akan mengubah apa yang sudah ditetapkan. Bahwa nikmat Allah itu begitu banyak, begitu luas, tidak akan berkurang. Mulai dari zaman azali sampai zaman kini, sampai akan datang, tidak akan pernah berkurang. Maka siapa yang berbuat fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian orang yang berbuat baik seperti ini, maka siapa yang membencinya, dia itu adalah orang-orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang-orang yang terputus. Maka orang yang membatalkan keislamannya itu adalah orang-orang pembenci dalam perbuatan kebaikan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara beragama kita boleh saja tidak sepaham dengan ulama tertentu. Boleh.
dalam misalnya furu'iyah, tetapi membenci ulamanya tidak boleh, bisa membatalkan Islam kita. Tidak paham, tidak sependapat dalam perkara-perkara tertentu itu dibolehkan, terbuka. Tapi jangan sekali-kali membenci, karena ini berbahaya, akan mengancam. Sehingga dengan demikian jemaah yang dirahmati Allah, genaplah sudah bahwa perkara yang membatalkan keislaman kita itu ada 4 perkara tadi. Dan kalau kita akan runut lagi semakin banyak, maka sungguh sesuatu itu yang menjadi pegangan kita dan menjadi sesuatu yang berhati-hati dalam perkara-perkara yang demikian, sehingga kita terlepas dari perkara yang bisa membatalkan keislaman, yang bisa merugikan kita dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.